Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Aksara Islam. Sahabat beriman, malaikat merupakan makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang paling taat terhadap perintahnya. Jika malaikat hadir di rumah, maka rumah itu akan penuh dengan keberkahan. Karena itu, sebagai umat muslim perlu tahu apa ciri rumah yang tidak dimasuki oleh malaikat. Dengan mengetahui hal tersebut, akan menghindari hal-hal yang membuat malaikat enggan masuk ke dalam rumah. Rumah pun akan menjadi tempat yang bukan hanya untuk bernaung dari hujan dan panas saja, tapi juga dapat menjaga seluruh anggota yang berada dalam keselamatan dan kesejahteraan lahir serta batin. Berikut ini ada beberapa penyebab serta ciri rumah yang tidak dimasuki oleh malaikat. 1. Memelihara anjing. Sebagai makhluk yang suci, malaikat sangat menyukai rumah yang bersih. Untuk itu, rumah yang kebersihannya tidak terjaga tentu saja akan dijauhi oleh malaikat. Salah satu faktor yang membuat sebuah rumah tidak suci adalah keberadaan anjing. Karena sebenarnya anjing memang dilarang untuk dipelihara oleh umat Islam, kecuali untuk alasan tertentu seperti dimanfaatkan sebagai penjaga rumah. Salah satu alasannya adalah sebagai tindakan preventif, jangan sampai ada najis di dalam rumah. Jika anjing sampai dibiarkan ada di dalam rumah, maka najis akan terbawa ke dalamnya sehingga rumah menjadi tidak lagi suci alias kotor. Najis tersebut berada dalam air liurnya yang bisa saja secara tidak sengaja air tersebut terjatuh di rumah yang suka digunakan untuk sholat. 2. Memajang patung. Ciri rumah yang tidak dimasuki malaikat selanjutnya adalah adanya pajangan patung di dalam rumah tersebut. Meskipun sebagai dekorasi, ini akan membuat rumah orang yang memilikinya seakan mendukung pembuatan patung tersebut. Padahal, membuat patung apalagi yang berbentuk utuh atau patung makhluk hidup merupakan perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan begitu, sebagus apapun patung yang dipajang, bisa jadi hal tersebut akan membuat malaikat enggan untuk mengunjungi rumah. 3. Beraroma tidak sedap dan kotor. Malaikat juga sangat tidak menyukai rumah yang memiliki bau tak sedap serta terlihat kotor. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Siapa saja yang memakan pohon yang tidak sedap, ini janganlah mendekati masjid kami. Sesungguhnya malaikat akan merasa sakit karena aromanya seperti halnya manusia." Hadis riwayat Muslim. Untuk itu, pastikan rumah selalu dibersihkan agar tampilannya terlihat bersih dan tak ada bau tak sedap yang muncul karena malas membersihkan rumah. Selain disukai malaikat, rumah yang rapi dan bersih juga akan membuat betah penghuninya. 4. Tidak pernah terdengar lantunan ayat suci Al-Quran. Rumah yang penghuninya tidak pernah membaca Al-Quran juga akan menjadi rumah yang tidak dimasuki oleh malaikat. Sebab rumah tersebut akan terasa sangat kelam karena tidak dibacakan ayat suci Al-Quran, sehingga dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tidaklah suatu kaum berkumpul di dalam salah satu rumah Allah, masjid, untuk membaca kitab Allah Al-Quran dan mempelajarinya, melainkan ketenangan jiwa bagi mereka. Mereka diliputi oleh rahmat, dikelilingi oleh para malaikat, dan Allah menyebut nama-nama mereka di hadapan para malaikat yang ada di sisinya." Hadis riwayat Muslim. 5. Dihuni orang pelit. Malaikat tidak suka dengan orang yang tidak suka berbagi,
karena Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki sifat Maha Pengasih dan mengecam perilaku pelit. Selain itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga merupakan sumber rezeki bagi semua makhluknya yang memberi fasilitas hidup untuk semua manusia tanpa meminta balasan. Dengan kata lain, Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat tidak suka dengan manusia yang menahan harta bagi orang yang membutuhkan. Jadi, jika Allah Subhanahu wa Ta'ala saja tidak menyukai orang yang pelit, begitu juga malaikat yang selalu patuh pada perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikut ini ada cara mengundang malaikat ke rumah. Salah satu yang paling mudah dilakukan adalah dengan penghuni rumah selalu berzikir atau mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Praktiknya pun bisa berbagai macam, bisa dengan mengajak keluarga untuk bertilawah, bisa dengan membentuk forum mengkaji Al-Quran untuk keluarga, halaqah keluarga, dan lain sebagainya. Yang pasti di dalam majelis tersebut seseorang bisa terus mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengenai hal ini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya rumah itu akan terasa luas bagi penghuninya, akan didatangi malaikat, dijauhi setan, dan akan membanjiri pula kebaikan ke dalamnya jika dibacakan Al-Quran di dalamnya. Sebaliknya, rumah itu akan terasa sempit bagi penghuninya, akan dijauhi malaikat, dan akan didatangi setan, serta tidak akan banyak kebaikan di dalamnya jika tidak dibacakan Al-Quran. Hadis riwayat Ad-Darimi. Pada majelis semacam ini, malaikat akan datang ke rumah. Tidak sekedar datang, namun juga para malaikat akan menaungi seluruh anggota keluarga sambil mencurahkan rahmat dan menurunkan sakinah di dalamnya. Selain dengan zikir, cara mengundang malaikat untuk datang memberkahi rumah atau ciri rumah yang disukai malaikat antara lain sebagai berikut. 1. Rumah yang senantiasa bersih. 2. Penghuninya adalah orang-orang yang jujur dan menepati janji. 3. Dihuni oleh orang-orang yang senantiasa menyambung tali silaturahmi. 4. Dihuni oleh orang yang makannya halal. 5. Orang yang tinggal di dalamnya senantiasa berbuat baik kepada kedua orang tuanya. 6. Rumah yang dihuni oleh para penuntut ilmu. 7. Bersih dari barang-barang haram. 8. Penghuninya adalah orang yang rendah hati, sabar, tawakal, qanaah, dermawan, pemaaf, yang senantiasa bersih lahir batin, dan para penghuninya makan tidak terlalu banyak. Termasuk golongan orang yang merugi saat hunian yang dimilikinya termasuk dalam kategori rumah yang tidak dimasuki malaikat. Untuk itu, senantiasa lakukan kebaikan di dalam rumah agar malaikat mau masuk ke dalam rumah dan tercipta kedamaian di tengah-tengah keluarga. Sekian dulu video dari kami. Jangan lupa dukung channel Aksara Islam dengan klik tombol subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.